Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat, hanya karena orang netral lu ngukurnya senyum. Bawaan suan kiai dimarahin ya suan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul ghalidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kak tadi jabu malam ya jenda, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan. Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan tidak apa-apa, ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nakap kamu malah ketemu di sini jadi. Jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasin. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasin. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin ini. Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoik, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoik itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Ternyata gitu. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno napa. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara duar. Lah itu sudah dakoek apa? Dakoek. Ini urusan kompetisi, ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa karena sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dakwah berikutnya At-Tawaddud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ilawahi wa rasulih. Kita tidak punya kepentingan pribadi, terus punya pengaruh banyak, membernya banyak, enggak lah, ma'adzallah min dalik, enggak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru sholat itu kayak apa baiknya, logikanya barang baik tambah lama tambah baik, tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih, yang imam itu Mu'ad bin Jabal, tidak muntah itu tidak aman. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu tidak bikin kuping panas. Ini yang ngomong ini loh saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya dulu. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah merasa suaranya elek, tak baku tuh kulhuwa lah. Terus suaranya elek Baqarah.
suaranya elek. Ini kok diting-ditingan. Mustaqim bagus gak suaranya? Paling bagus ya? Sholat ya gitu aja ya, dibagi ya, yang suaranya tidak bagus suruh ngimami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa isya ya, kayak gitu aja. Ya tapi ya, sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga, yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabau. Nah ini ngintikan Imam Ghazali, fahadi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluh wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu, ada orang itu maksiat, bawaannya kalau nggak dikerengi namari ya ada, yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada, bawaannya nggak jelas ya ada, banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu, nggak perlu diperdebatkan lah, sudah mulai dulu ya beda bimuktadul hal wal waktu ya. Nah sekarang orang kan milih, kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu, tak kandani malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa, pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Ya itu namanya badiyah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir, itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyonsau ke anak kiai, dengar anakmu pacaran, pikiran pertama itu seorang manusia itu ya dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi, itu orang itu kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya nggak sih nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Karena konsensus lah, agama ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi nggak mungkin lah kita ingin sesuatu kemudian tidak berproses. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi haluh wa waqtu. Terus wa muqtadul ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wa la tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas metode-metode itu sudahlah, paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim enggak bisa. Metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar, terus wah ini haram, kiai kok enggak punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu tidak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali ya, karena ya tidak bisa. Fa inna dakhil tahta taklif aslul ma'rifah lillah wa aslul hubba dzalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dzalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dzahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jualek, puwesek, gendut rokokan, itu rokokan, itu mau angkel. Wah semua angkel harus dianggap cawe itu orang bener. Baru ketemu cah wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jawab jujur ya, wes, tidak usah munafik kamu. Tidak betul ya, betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung, kejogeman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Juri rokokan wayu cuantik, wong sopan misalnya. Yo rokokan tapi sopan. Terus kayak ibu kok ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan welek gendut keriting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh
Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu loh. Ya iku elek mbek ayu lho Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai itu. Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponane jenengan muga-muga terus pura pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang tidak hubungan dengan kita, ganti lanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu niku ponane jenengan. Muga-muga terus pura pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, niku koncone jenengan sing nate nyervis gratis jenengan raktir. Muga-muga itu bareng itu reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat, ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ikhya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil, bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga tidak karena kebencian pribadi, yang lunak juga bukan karena menikmati lah. Yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, wah nggak ada pemandangan lah, itu ya ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawuhkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking gableknya itu teman-temannya kalau manggil tuh khimar. Terus wakana yuthiku Rasulullahi kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni webek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar, lagi sing bayari sapa? Ya jenengan dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Nah itu kalau mabuk nggak di masjid nggak afdol dia. Gak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid. Sama sahabat-sahabat lain jadi dikhat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditaktib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aktsaroma syarib tal khamrat abena di Rasul itu ujuk nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kowe iku malun. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal ini cek para kiai dijazai cek diwoco. Jadi misalnya nyon saya bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau saya ketahui cek orang nyimbang gitu. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik.
Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah, ini BG, ini BSG, setidaknya kamu lihat di dikte Quran lah pikiran kita. Mulai dulu itu Allah sudah membayangkan, dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarafu bidzunub. Sementing i'tarafu bidzunubihim falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sementing itu kaidah di fikih itu, kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah i'tarafu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenak, mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar, tapi tetap saja saya aja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza ruja'u ilaihim wal yunziru qaumahum idza ruja'il, malah gak ruja'u, malah ruja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampai dengarkan ya benar, tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3, Bapak kenapa sih ke Jakarta ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini, meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu loh. Makanya kalau donga atau Rabbana dzulamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama i'tarafu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Wes salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul jek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Kandhani kene utlubur rizqa binikah niku riyen ye sakniki. Ribet teh. Wah angel kandhani santri saiki teori ya. Lan kula di santri lanang kuwatah mbak kata ibu arep rabi-rabi ora yo wis buan. Nanti kandhani malah berargumen. Mulai santri-santri semanggon kota wis teori tok ya. Coba namanya tak kandani, kon tawakal ra mikir pekerjaan, gak iso kan santri kota ra iso. Nah santri desa iso bazar kasih. Kandani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wis mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa ninggal ketika milih kembali. Coba kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarafu, karena kelakuannya piye jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep engko ana selawatan ya kok ana artis wayu delok dosokan ana kiai melok dosokan salaman jare malaikat iki penggemar sapa ya. Iki penggemar artis penggemar kiai ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Ya terusannya aja, tapi itu menggembirakan, tapi asallahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil harus waktu jadi namanya paling terus. Nah itu makomnya langsung yaghfir lakum. Warna lu itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene ya asa. Asa itu sapi lah. Kayak aja langsung mesti lho kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa. Menawa-menawa. Lah itu banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya, semoga ya tadi mungkin nabuh aja. Ya jadi ini jelas ya, supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya tidak kaget. Mulai dulu yang yakhlidul qola ya ada, yang yuzirul bughdo ya ada, yang kelihatan keras nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus wah ada dalilnya. Di Ikhya halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada.
Ya, jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya, karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama, tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya, sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu, mungkin versi film itu gambarannya Wali Songo itu Masya Allah, sabarnya, teladannya, Masya Allah lah. Darani wudhunya raup, darani syahadatnya sekatan, soalnya darani jimat kalimat soto, jimat syahadat itu maksudnya itu wong itu kudu de merah delimo itu dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh, aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima, orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh, qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah, sementing itu dal 5. Maksudnya tauhid ini benar dulu, apa? Tauhid ini benar dulu. Dan itu telaten datangi tempat maksiat. Itu kayak gambaran di film-film gitu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya, orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nah darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu, kata cerita-cerita itu Kalijogo mengadakan satu konser wayang yang boleh nonton, yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus dari sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini gak fusha ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kamu itu ada saja. Oh kiai nyaran ya. Ya fusah itu. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Papa di sini mulai dulu di Ikhya ini ya, yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfah wal Fahab. Nah terus ini contoh belajar saya supaya sampean ngerti nak. Terus di sini tak tambahin, dan itu di bab Ihya yang sama, fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Ya, fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Jadinya gini, misalnya Pak Zarkasi maksiat atau saya maksiat, terus bawaannya Pak Zarkasi itu benci saya karena Gus Bak setelah maksiat. Berarti tafriq bainal mu'minin, yaitu min mahabis setan. Setan suka, wah saya alhamdulillah orang Islam nggak saling mencintai, nggak saling menyayangi, sekarang sudah ditafrik. Meskipun asal usulnya tafrik demi temannya maksiat, tapi tetap saja kamu memenuhi target setan. Itu tidak innamal mu'minuna ikhwah. Itu kan bagus oleh berhujahnya Imam Ghazali. Artinya gini, ya oke lah kita benci maksiat, benci ketidakbenaran, tapi jangan pula punya akibat tafrik. Itu kalau itu sesuai target setan itu gitu. Makanya kita dengan kelompok yang berbeda ya berusaha tetap saling mencintai, saling, cara bahasa politiknya merangkul. Lagi kita kan tidak politikus. Kalau politikus merangkul kan ke partainya, kalau kita kan kiai ya merangkul supaya jadi baik. Kalau politik merangkul kan agar ke partainya. Jadi itu alasan yang saya suka. Fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Loh, saya kalau nuruti mangkel sama, mungkin bahkan dengan santri kita sendiri kadang mangkel wae ngaji turu. Soalnya ngaji takok halaman, kadang nuruti mangkel ya mangkel. Wah itu kan itu mangkel loh. Tapi ketika aku mangkel, setan seneng. Sekarang ada model baru kiai gedeng santri ini. Setan kan, itu kan mesti gak ajarannya Nabi lah. Ajarannya Nabi bainal mukminin itu al mawaddah warahmah. Ini ajaran mesti setan lah. Misalnya saya kesini kecewa sama sampean mangkel, setan seneng. Oh sukses saya. Bikin Gus Bak mangkal becah begi. Ini ajaran setan, mana ada ajaran Nabi kon gedeng sampean, mesti kon seneng. Contohnya makso, seneng sampean butuh makso. Artinya ya sudah begitulah. Jadi kalau sampean nggak bisa dakwah secara baik, minimal ngerti targetnya setan itu at-tafriq bainana wa baina ahibbaina, bainana wa bainal mu'minin, bainana wa baina ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka misi setannya harus kita batalkan, kita kalahkan.
Makanya mangkola fil yaumi salasa marrat aw marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena itu termasuk perlawanan terhadap setan. Setidaknya meskipun kamu tidak bisa aplikasi nyata senang setiap orang Islam, karena kita manusia ya, kadang bawaannya gak cocok, bawaannya gak simpati, tapi setidaknya di depan Allah kita masih berdoa marham umat Muhammad wa ma asli umat Muhammad wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Setidaknya Allah tahu kita lah bahwa watak dasar kita itu ingin mencintai orang Islam. Cuma keterbatasan kita, bawaannya mudah terprovokasi, mudah benci. Tapi ini biar basariyah lah gitu. Tapi mental kita ya marham umat Muhammad. Dan itu kalau kamu baca sehari 3 kali saja itu kutiba minal abdal, sudah jadi wali abdal, kan keren. Nanti tak daftarkan lah kalau belum. Meskipun nanti ahli inventarisir jangan dulu. Nanti bisa dirayu, tapi kelompok ini nggak bisa disuap. Resikonya ini nih. Jadi ini apa penting sekali ya supaya jenengan ngerti. Jadi kalau bawaan coba kita ini punya istri, normalnya akan sayang. Nyatanya tetap disuruh doa sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Bawaan sering ketemu itu mangkel. Bawaan roh suami amen ketemu wong ayu ya mangkel. Bawaan suami roh istri saya teko njuk kopi wa anan ya mangkel. Kan nuruti asbabul bughdi itu banyak sekali. Tapi baru kayak dongo Rabbana hab lana min azwajina tukaran ya rukun nih. Ya anake akeh. Tadi tukarannya ya jalan terus anake ya. Jalan terus. Jadi malaikat ya sekali piye karbe. Ya semoga gak jadi sudahlah kalau tidak bisa baik-baik banget ya bahwa wa akharuna tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihah wa akhara sayyi'ah. Semakome asa. Dan semakome asa. Sampai jadi Pak Zakasi terusane inna wa ghafur. Tapi ghafurahum tak ada harganya, khud min amalihim shadaqatan. Dadi aja tobaté istighfar tok. Jare tanggane istighfar tok gak nguntungno aku. Tapi kalau sedekah, kalau istighfar kan gak nguntungkan tetangga kan? Kan benaka wa benawah. Kowe masih maca ping 1000 kan bagi tangga gak penting. Atau kowe rapati istighfar 1 juta. Tetangga. Makanya itu hebatnya Islam, jadi suruh istighfar tapi ya khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi karena kalau istighfar tok itu gak ngefek secara apa? Sosial. Jadi kayak apa baiknya Islam? Saya ingin di sini pondok Quran ayat-ayat gini itu sudah mutsabih fil qalb subhanallah man ahsanu minallahi sibwa. Jadi kita gerakan kita ya Qurani, perilaku kita, pikiran kita seperti sifat Rasulullah itu kana khuluquhul Quran wasimatuhul ghufran. Kayak apa? Kitab-kitab madaih dulu kayak kitab tiba muji Nabi apa kana khuluquhul Quran wasimatuhul ghufran. Nabi itu akhlaknya Quran wasimatul ghufran. Bawaannya kalau melihat orang salah itu memaafkan. Oh kalau Mazhar kasih salah di SP. PNS SP terus. Kalau pondok keamanan takzir ya. Kalau di sini istilahnya apa? Apa kalau di Gontor apa? Kalau orang salah diberi iqab. Wah, keras lagi. Kalau di Saudara Sarang itu ya takzir ya. Kalau bahasa halusnya takdib sebenarnya ya. Tapi benar diikop. Sadis. Aduh. Kalau di sini apa istilahnya? Apa? Oh, BNI Roma. Gaya dai. Kayak wah ya top sudah makom paling tinggi ya. Ya tolong itu diajarkan ke teman-teman ya yang tadi. Kalau yang nggak punya kitabnya Ihya itu aja di copy, disosialisasi supaya manhaj kita berdakwah itu jelas. Mulai terus ilmiah kita juga jelas. Jadi nggak mangkel sama yang keras. Mulai dulu ya ada. Nggak mangkel sama yang nggak jelas. Mulai dulu juga ada. Terus yang BNI Rahmah juga ada. Kamu tinggal milih partai mana aja. Kalau watak dasar kamu sudah temperamental, wah ini yang pas. Tapi kalau watak kamu dari dulu gak jelas, ini aja yang yuk Ridwan.